Boleh, monggo. Reog Ponorogo. Nama kesenian ini tentu sudah akrab di telinga Anda sekalian. Apalagi setelah budaya warisan nenek moyang bangsa ini sempat diklaim milik Malaysia. Wah, tentu saja darah nasionalisme banyak rakyat Indonesia, terutama para tokoh seni reog menggelegar. Akibatnya tentu saja bisa ditebak. Tak hanya di media massa, kecaman terhadap Malaysia pun ramai di berbagai media sosial. Ironisnya memang, namun efek positif dari itu, kecintaan terhadap reog dan berbagai seni budaya asli bangsa mulai subur lagi. Bak cendawan tumbuh di musim hujan. Reog sebenarnya adalah pertunjukan seni tari yang menceritakan perang antara kerajaan Kediri dan Ponorogo. Meski akhirnya berkembang dengan berbagai variasi, namun alur cerita dan adegan tari yang ditampilkan menjadi pakem yang harus ada pada pertunjukan Reog Ponorogo. Di antaranya adalah 5 adegan inti, yakni tari jatilan, warok, barongan atau dadak merak, Klono Sewandono, dan ganongan. Ya bisa kita lihat nih mereka lagi mainin mainan namanya jatilan. Ini salah satu mainan yang ada di Reog Ponorogo. Tuh sambil nari-nari gitu. Sejak awal kemunculannya ratusan tahun silam, hingga kini seni pertunjukan reog masih tetap lestari. Salah satunya yang ditunjukkan wadah kesenian reog Sanggar Singo Menggolo di Sidoarjo. Keberadaan Sanggar Singo Menggolo ini tak bisa lepas dari sosok Samsul Hadi pemiliknya. Kecintaan perwira polisi berpangkat Ajun Komisari Polisi ini terhadap seni reog Ponorogo sudah tumbuh sedari kecil. Tak heran, kini sebuah sanggar reog dengan anggota dan berbagai piranti pertunjukan dimilikinya. Samsul sendiri yang melatih anggota sanggarnya dalam memainkan reog. Sejumlah anak didik yang berasal dari pemuda putus sekolah maupun keluarga tak mampu menjadi bukti kesungguhan Samsul melestarikan kesenian reog Ponorogo ini sehingga jauh dari rasa pamrih. Bapak sendiri ini kenapa mau untuk melatih anak-anak di sini bermain reog Ponorogo? Memangnya seni reog Ponorogo ini adalah salah satu seni tradisi yang ada di Indonesia, yang mana reog Ponorogo ini sudah menyebar luas ke mancanegara, bahkan pernah diklaim oleh negara yang lain. Oleh karena itu saya punya gagas ini karena yang pertama saya juga mantan pemain reog sebelum jadi Polri. Mulai kelas 4 SD saya juga pemain reog, sampai sekarang pun saya mendirikan reog ini untuk menguri-uri, melestarikan daripada kesenian reog Ponorogo ini. Bapak sendiri mendirikan Padepokan Reog Ponorogo itu sejak kapan? Ini saya mendirikan ini punya ide tahun 2010. Waktu itu ada acara serah terima jabatan Bapak Kapolres. Kita punya ide kok, kelihatannya hambar. Waktu serah terima akhirnya saya dirikan reog ini. Kami mengumpulkan anggota, orang-orang personil kepolisian yang berasal dari daerah-daerah Ponorogo, termasuk Ponorogo dan sekitarnya. Ini ternyata jadilah salah satu grup yang kami beri nama Singo Menggolo ini. Sampai sekarang masih eksis di dalam latihan maupun pementasan. Bahkan
ke luar Sidoarjo sendiri ya Pak? Betul. Jadi tidak di dalam Sidoarjo sendiri, bisa keluar Sidoarjo, ya dipentaskan dalam rangka orang tua punya hajatan, sunatan, atau peresmian instansi. Sebagai seorang perwira polisi, tugas Samsul mengabdi pada negara adalah kewajiban yang tak boleh ditinggalkan. Hal itu senada dengan kecintaannya pada kesenian asli leluhur yang menurutnya adalah pusaka yang harus dijaga dengan segenap jiwa raga. Semangat nasionalisme itu yang ditularkan kepada generasi muda di Sanggar Reog Ponorogo, Singo Menggolo miliknya. Sehingga para generasi muda dari berbagai latar belakang yang menjadi anggota di sanggar ini memiliki satu visi dan misi melestarikan dan menjaga kebudayaan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Nih, mau nanya nih, kenapa suka banget mainan jatilan? Kenapa nih? Siapa yang mau jawab? Apa namanya? Melestarikan budaya Jawa. Melestarikan budaya Jawa. Pertama kali kamu tampil di mana? Sidokepung. Sidokepung. Ini lama nggak belajar jatilan itu? Kelas 4 SD. Ya. Kalau sekarang? Kelas 5. Berarti udah 1 tahun mainan. Pertama kali tampil di mana setelah belajar? Di Sidokepung. Sidokepung. Ternyata tarian jatilan itu susah gampang untuk dipelajari. Dan untuk memupuk rasa cinta pada budaya tradisi Jawa Timur, memang harus dari usia dini untuk belajarnya. Inilah kegiatan rutin di Sanggar Reog Ponorogo, Singo Menggolo, Sidoarjo. Meski sudah piawai dalam memainkan seni pertunjukan reog, namun anggota di sanggar ini tetap serius berlatih secara berkala. Apalagi Samsul Hadi, pimpinan sanggar ini adalah seorang perwira polisi yang tentu mengedepankan kedisiplinan dalam tiap aktivitasnya. Lihat saja betapa sulitnya misalnya seorang penari reog harus memainkan barongan atau yang biasa dikenal dengan dadak merak ini. Barongan atau dadak merak merupakan peralatan tari paling dominan dalam kesenian reog Ponorogo. Dengan panjang 2,5 meter dan lebar sekitar 2,30 meter, tentu propertis ini harus dimainkan oleh mereka yang ahli. Tak cukup itu, pemain dadak merak ini harus memiliki fisik yang prima. Mengapa? Karena piranti yang harganya bisa sampai 25 juta lebih ini beratnya mencapai 50 kg loh. Belum lagi cara memainkannya harus digigit. Wah. Reog Ponorogo memang salah satu kesenian yang menuntut pemainnya untuk selalu berlatih,
Sehingga jika kecintaannya pada kesenian yang satu ini tidak 100%, dipastikan pemainnya akan bosan dan memilih keluar. Senang sekali, Mbak. Saya mulai dari Ponorogo tahun 60-an itu sudah bergabung dengan reog di desa saya. Nah, saat ini sudah pindah Sidoarjo. Kebetulan Bapak AKP Samsul Hadi ini mendirikan reog namanya Singgung Megolo. Gitu loh, Mbak. Jadi ya gimana, uri-uri kesenian Jawa, jangan sampai tenggelam. Saya sesepuhnya Warok. Biasanya Warok kan ada gurunya. Jadi ini mesti saya peranan Warok tua, Warok tuwek. Jadi pakai brewok putih. Nah itu punya siswa banyak. Sampai kira-kira 8 personil untuk anggota Warok. Itu saya Rahayu, 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 Padepokan Sidoarjo. Tak hanya itu, biaya peralatan yang mahal dan kurangnya perhatian masyarakat maupun pemerintah akan kesenian ini membuat seorang pemain reog harus mau total berkorban jika ingin melestarikannya. Ya, saat ini kita melihat Bapak AKP Samsul Hadi memainkan reog Ponorogo. Selain beliau adalah seorang pelatih reog Ponorogo, beliau juga dapat memainkan alat reog Ponorogo. Salah satunya adalah dadak merak. Ya, Bapak ternyata bisa memainkan alat reog Ponorogo. ya, ya. Ini adalah salah satu kegiatan saya dulu sebelum jadi polisi pun saya sudah pemain reog mulai dari kelas 4 SD, mulai dari jadilan dan sampai ngangkat dadak merak. Sampai saat ini saya juga masih eksis dan saya lanjut untuk membina teman-teman dan adik-adik saya. Kira-kira dadak merak ini sampai berapa kilo ya, Pak? Ini diperkirakan 40 sampai 50 kilo. 40 sampai 50 kilo. Bagaimana tanggapan pemerintah Sidoarjo sendiri tentang reog Ponorogo ini? Bicara mengenai seni tradisi kesenian yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Timur ini, karena reog Ponorogo ini adalah sudah mendunia, di mana-mana ada, di negara lain pun juga ada. Oleh karena itu di Sidoarjo sendiri memang belum ada pembinaan khusus tentang seni tradisi reog Ponorogo ini. Nah, kita memang kalah dengan kota sebelah, yaitu Surabaya, yang begitu setiap minggu bisa menampilkan reog-reognya di Balai Pemuda itu, tapi Sidoarjo belum ada sampai saat ini. Kami mengharapkan dari pemerintah Sidoarjo atau yang di lain-lain kecamatan, lain-lain daerah di wilayah Sidoarjo itu bisa mementaskan salah satunya reog Ponorogo ini, karena di Sidoarjo juga banyak ada beberapa grup yang masih eksis untuk kesenian reog Ponorogo. Reog Ponorogo merupakan salah satu warisan budaya yang telah diakui dunia internasional. Menjaganya untuk tetap lestari bukan perkara mudah. Dibutuhkan orang-orang seperti Samsul Hadi atau anggota di Sanggar Singgung Megolonya untuk membuat reog Ponorogo bisa tetap dinikmati anak cucu kita kelak. Demikian aktivitas kita sore hari ini, dan besok kita akan melihat aktivitas dari Bapak AKP Samsul Hadi
di Polres Sidoarjo. Bagaimana selanjutnya? Ikuti kita pada besok hari. Terima kasih Bapak atas waktunya pada sore hari ini. Ya, terima kasih. Kita akan mengikuti Bapak aktivitas Bapak besok di Polres Sidoarjo. Oke. Belajar yuk, masuk yuk. Bismillah. Ya, bisa. Ya, jujur. Beginilah Ajun Komisaris Polisi Samsul Hadi saat berseragam lengkap dinas kepolisian. Bapak 3 anak berusia 50 tahun ini sehari-hari menjabat Kepala Sub Bagian Humas di Polres Sidoarjo. Rasanya tak sulit bagi Samsul Hadi memangku jabatan yang membutuhkan keleluasan bergaul dengan siapapun, khususnya para jurnalis. Kepiawaiannya dalam berkomunikasi dengan masyarakat luas dan mendidik anggotanya saat di Sanggar Reok Singomenggolo menjadi bekal dalam melakukan kewajibannya sehari-hari sebagai abdi negara di Polres Sidoarjo. Tak hanya para teman sejawat yang mengakui keluasan Samsul dalam bergaul, para jurnalis yang setiap hari bergaul dengan beliau juga merasa sangat terbantu dengan informasi yang didapat seputar Polres Sidoarjo. Beliau sangat antusias sekali kalau bicara masalah Reok Ponorogo. Nah, karena beliau sampai sekarang ini kebetulan beliau juga menjadi pimpinan di paguyuban Reok di Sidoarjo ini dengan nama Reok Singomenggolo, yang notabene itu Polres Sidoarjo. Nah, beliau ini sebagai pimpinan, walaupun sesibuk apapun beliau itu masih bisa menyempatkan untuk berlatih atau memberitahu ke teman-teman kalau hari Jumat, setiap Jumat beliau telepon untuk latihan. Nah, makanya saya itu sangat respect sekali terhadap beliaunya ini. Pendirian dari Reok Ponorogo khususnya dalam simbol Singomenggolo itu memang benar dulu tidak tergugah, sekarang telah dipimpin oleh Bapak AKP Samsul Hadi khususnya Polres Sidoarjo. Jadi paguyuban Reok Ponorogo Singomenggolo itu masih terus berdiri. Dan saya juga senang Pak Sasmito ini asli Ponorogo, bojone wong Magetan juga. Karena kesenian itu kita gugah, kita diajak dengan Pak Samsul Hadi, kita menarik dengan berdirinya lagi untuk Reok Ponorogo Singomenggolo. Bagus kalau didirikan lagi. Mungkin kalau 1 Juli sering tampil dalam Polres Sidoarjo. Ya, selama saya jadi wartawan dan berhubungan dengan Pak Samsul, saya kira orangnya komunikatif sekali, Pak. Jadi Pak Samsul itu enaknya gimana? Orang ketika kita teman-teman wartawan itu ingin mencari data ke beliau itu enak sekali komunikatif. Itu satu. Yang kedua, Pak Samsul kepeduliannya terhadap kesenian terutama reok sudah teruji ya. Di Polres ini kan kita tahu sendiri berkali-kali juga beliau pertunjukannya dipakai, tidak hanya di sini tapi di tempat lain juga. Jadi saya pikir orang-orang seperti beliau ini memang harus ada. Untuk apa? Karena kebudayaan itu semakin lama semakin ditinggalkan. Kalau tidak ada orang-orang seperti beliau, apalagi di lingkungan pemerintahan, institusi Polri misalnya ini, itu ya saya kira akan lebih baik lagi kalau ada orang-orang seperti beliau. Harus diupayakan ada seperti beliau.
Bagi rekan, anak buah maupun Komandan Samsul Hadi di Mapolres Sidoarjo, pertunjukan seni reog Singomenggolo sudah menjadi tontonan wajib saat ada kegiatan besar, seperti pergantian Kapolres maupun event-event lainnya. Samsul berharap apa yang dilakukan institusinya, yakni Polres Sidoarjo, turut serta melestarikan reog Ponorogo, bisa sedikit banyak membantu kesenian ini terus lestari dan mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat maupun pejabat pemerintahan. Inilah penampilan reog Singomenggolo, pimpinan Bapak AKP Samsul Hadi. Saya Sroja Mutiara Abadi dan juga Isrin Adrizal dari Sidoarjo melaporkan.